Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Baik anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Guru di sini. Kita akan belajar tentang muatan pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sebelum memasuki pembelajaran, ya Pak Guru akan sampaikan dulu bahwa sekarang kita sudah memasuki pada materi atau tema 1, yakni diriku, dan subtema 3, aku merawat tubuhku, dan pembelajaran keempat, yakni untuk muatan pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan bersama EPJUK. Jadi anak-anak silahkan bersiap diri untuk menyimak materi atau pembelajaran dari Pak Guru ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bagaimana anak-anak, sudah siap? Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang bagaimana cara untuk merawat diri. Ya, tentunya ini kaitannya dengan kesehatan kita. Dan sebelum itu, Pak Guru akan sampaikan tujuan pembelajaran. Jadi, anak-anak nanti setelah belajar dengan Pak Guru bisa mendapatkan ilmu tentang apa saja. Ya, tujuan pembelajarannya yang pertama, anak-anak nanti dapat menjelaskan cara menjaga kebersihan rambut, badan, gigi, kuku, dan telinga dengan runtut. Yang kedua, anak-anak dapat menceritakan pengalaman dalam menjaga kebersihan rambut, badan, gigi, kuku, dan telinga di rumah dengan lengkap. Tujuan yang ketiga, anak-anak nanti bisa menjelaskan bagaimana caranya menjaga kebersihan pakaian saat dipakai dan setelah dipakai dengan tepat. Yang berikut, anak-anak nanti dapat menceritakan rangkaian kegiatan mencuci pakaian dengan lengkap. Nah, demikian anak-anak untuk tujuan pembelajarannya ya. Ya, selanjutnya mari kita mulai pembelajaran. Nah, untuk memulai pembelajaran ini, Pak Guru akan bercerita. Ayo anak-anak, suka dengan cerita tidak? Ya, tentunya suka ya. Baik anak-anak, silahkan simak baik-baik agar anak-anak bisa mendengar cerita dari Pak Guru dengan baik. Simak baik-baik ceritanya karena ini sangat penting berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Ya anak-anak, kita berada di lapangan sekarang. Pak Guru akan bercerita tentang Edo dan Ado. Ada apakah dengan kedua orang ini? Baik, Pak Guru akan bercerita. Jadi, Edo dan Ado adalah dua anak yang sangat gemar berolahraga. Edo dan Ado seringkali bermain bola. Dan permainan sepak bola ini merupakan permainan yang paling ia sukai. Nah, suatu hari, Ado dan Edo bermain sepak bola. Ya, dalam permainan sepak bola ini, Ado bermain ya dengan Edo ya. Dia terus bermain mengoper bola dan akhirnya dia berkeringat. Ya, setelah aktivitas tentu kita akan berkeringat ya anak-anak. Aktivitas seperti olahraga, berlari, apalagi bermain sepak bola. Pasti anak-anak nanti akan berkeringat seperti Ado dan Edo ini. Nah, anak-anak, kalau berkeringat seperti ini, tentu badan akan menjadi kotor dan bau, ya.
Nah, baunya tentunya tidak seperti biasanya. Nah, kemudian karena Ado dan Edo berkeringat dan tubuhnya menjadi bau kotor, sehingga ketika Ado ingin mengikuti permainan dengan teman-temannya atau ingin bergabung bermain sepak bola dengan teman-temannya, Ado dan Edo tidak dibolehkan atau ditolak oleh teman-temannya karena Ado dan Edo baunya tidak enak ya, tubuhnya basah karena keringat, kotor ya, dan bau. Nah, bagaimana anak-anak agar Ado dan Edo ini bisa ikut kembali pembelajaran atau ikut bermain bola dengan teman-temannya? Ayo, bagaimana anak-anak? Coba anak-anak jawab. Ya, betul sekali. Ado dan Edo harus membersihkan diri terlebih dahulu. Nah, membersihkan diri ini merupakan salah satu cara untuk merawat tubuh kita. Jadi dengan dibersihkan tubuh kita akan tetap terjaga kesehatannya. Ya. Nah, anak-anak, sekarang Pak Guru sudah ada di kamar mandi ya, di tempat bagaimana kita bisa membersihkan badan kita. Nah, anak-anak, tentu untuk memulai atau mengawali sebuah kegiatan membersihkan diri, ada berbagai hal yang anak-anak harus lakukan. Yang pertama, anak-anak bisa menyikat gigi atau menggosok gigi terlebih dahulu. Nah, anak-anak di rumah sudah memiliki ya sikat gigi atau pasta gigi milik anak-anak sendiri ya. Karena sikat gigi ini tidak boleh dimiliki atau digunakan oleh orang yang berbeda atau bergantian ya. Harus memiliki sendiri. Ya, karena kuman yang ada di gigi ketika nanti digosok dengan sikat, kuman itu akan melekat di sikat, dan jika dipinjam atau digunakan oleh orang lain, maka sikat itu bisa menularkan sebuah kuman ya. Nah, anak-anak, untuk sikat gigi ya, tentu anak-anak sudah bisa ya. Ayo, sudah bisa belum? Coba yang sekarang belum sikat belum sikat gigi siapa? Nah, yang berikut anak-anak adalah mandi. Nah, untuk mandi ini anak-anak harus menggunakan sabun ya dan air bersih. Jangan lupa gosok badannya semua, basahi badannya semua dengan air, dan tidak lupa setelah itu gunakan sabun untuk membersihkan badan agar kuman-kumannya mati dan tidak melekat di tubuh anak-anak ya. Nah, baik anak-anak, yang berikut adalah menggunakan sampo atau membersihkan rambut ya. Jadi rambut anak-anak biar tetap bersih maka harus menggunakan sampo ya. Digosok, sampo dituangkan di tangan dan kemudian digosokkan di rambutnya. Seperti itu anak-anak. Ayo, apakah anak-anak ada yang tidak suka kalau mandi menggunakan sampo ya? Nah, mulai sekarang anak-anak harus mau ya membersihkan rambutnya menggunakan sampo. Oke? Nah, yang berikut anak-anak, kita akan melakukan memotong kuku. Ya. Jadi anak-anak bisa meminta bantuan orang tua ya, atau kakak atau adik atau saudara yang ada di rumah untuk membantu memotong kukunya ya. Dan semua kegiatan ini baik tadi dari mulai sikat gigi, mandi, tentu anak-anak jika bisa meminta dampingan dari orang tua ya. Karena jika anak-anak nanti kesulitan, bisa langsung meminta bantuan kepada orang tua atau saudara ya. Nah, anak-anak,
untuk memotong kuku ini tujuannya agar jari anak-anak tetap bersih karena kuku ini bisa menjadi tempat sarang kuman ketika anak-anak tidak memotong kukunya. Ayo anak-anak coba lihat kuku masing-masing sudah bersih atau belum. Ayo, baik kalau sudah bersih, kita lanjutkan yang berikutnya ya anak-anak. Yang berikutnya, silahkan anak-anak membersihkan telinga. Ya, jadi untuk membersihkan telinga ini, anak-anak bisa menggunakan sebuah alat yang dinamakan cotton bud atau sebuah alat ya, yang mana nanti anak-anak bisa bertanya kepada orang tua ya. Dan untuk membersihkan telinga, anak-anak tidak boleh membersihkan sendiri, harus dibantu oleh orang tua. Oke, sampai di sini bisa dimengerti ya anak-anak. Jadi anak-anak minta bantuan orang tua ya, bapak, ibu, atau saudara untuk membantu membersihkan telinga. Tentunya dengan alat yang telah disediakan. Dan tentunya alat itu tidak berbahaya, tidak menggunakan alat sembarangan. Harus menggunakan cotton bud yang anak-anak atau orang tua sudah beli di apotek terdekat. Itu anak-anak untuk membersihkan telinga. Nah, demikian ya anak-anak untuk kebersihan merawat diri badan. Selanjutnya anak-anak kita mulai untuk materi yang berikutnya, yakni kebersihan pakaian. Jadi anak-anak, pakaian yang anak-anak gunakan ini harus selalu terjaga kebersihannya. Untuk menjaga kebersihannya bagaimana? Nah, anak-anak harus bisa memisahkan pakaian yang kotor dan bersih. Nah, pakaian yang kotor, anak-anak harus cuci, ya. Nah, untuk mencucinya, anak-anak harus tahu bagaimana caranya. Nah, silahkan anak-anak bisa simak gambar berikut ini ya untuk membersihkan pakaian, ya. Jadi, anak-anak pertama, silahkan anak-anak pilih dulu pakaian yang kotor ya. Pakaian yang sudah dipakai ya, tidak boleh dipakai lagi karena itu sudah ada kuman-kuman yang melekat di pakaian. Jadi, pakaian yang sudah dipakai silahkan anak-anak pisahkan dan kemudian dipersiapkan untuk kemudian dicuci. Nah, yang berikut anak-anak, silakan pakaiannya bisa direndam dengan air di sebuah ember. Nah, kemudian didiamkan atau diberikan sabun, deterjen ya yang ada di rumah, dan tentu boleh sekali meminta bantuan orang tua yang ada di rumah ya. Anak-anak harus belajar jadi agar anak-anak tahu bagaimana caranya untuk menjaga kebersihan diri, khususnya pakaian. Yang berikut anak-anak adalah mencucinya sehingga membilas pakaian dengan bersih. Ya, jadi pakaian dicuci ya menggunakan sikat atau alat lainnya yang tentunya bertujuan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam pakaian itu. Dan setelah itu dibilas dengan air bersih kembali hingga pakaian benar-benar bersih dan wangi ya. Wangi sabun, deterjen, atau ada pewangi tambahan. Seperti itu anak-anak. Yang berikut, ketika anak-anak sudah selesai membilas, anak-anak berikutnya bisa menjemur pakaiannya ya. Jemur pakaian di tempat yang cukup udara dan cukup sinar matahari agar pakaian cepat kering. Nah, seperti itu anak-anak untuk jemur pakaian. Nah, yang berikutnya anak-anak, yang kelima, ya kemudian silahkan dirapikan pakaiannya ya, dilipat dan kemudian dimasukkan ke dalam lemari. Tentunya jika pakaiannya yang anak-anak jemur tadi sudah kering. Nah, kemudian kalau anak-anak mungkin
ingin lebih rapi bisa menggunakan alat setrika dan tentu harus meminta bantuan orang tua ya. Gitu, anak-anak tidak boleh menyetrika sendiri karena ini berbahaya, harus ada pengawasan dari orang tua ya. Itu anak-anak untuk merapikan pakaian ya. Nah, selanjutnya anak-anak untuk materi membersihkan pakaian ini sudah selesai sampai di sini. Apakah anak-anak sudah paham? Nah, jika sudah paham, kita lanjutkan lagi materinya ya. Nah, baik anak-anak, yang berikutnya anak-anak adalah bagaimana caranya untuk membersihkan tangan atau mencuci tangan kita. Nah, di sini anak-anak bisa melihat tayangan di sini gambar. Anak-anak lihat di sini tangannya diperbesar dengan sebuah kaca pembesar. Di dalamnya terdapat kuman-kuman yang berbahaya, yang menakutkan, sehingga anak-anak kalau tidak mencuci tangan ya, tangan anak-anak akan dihinggapi kuman dan ini akan menyebabkan sebuah penyakit nantinya. Nah, lalu bagaimana untuk menghilangkan kuman ini? Adalah pertama, anak-anak cari dulu tempat cuci tangan dan tentunya ada sabun yang tersedia ya. Nah, selanjutnya anak-anak, silahkan anak-anak nyalakan kerannya atau alirkan air itu ya. Dan untuk cuci tangan harus air mengalir ya, tidak boleh air yang tergenang. Nah, kemudian silahkan basahi tangan anak-anak ya. Setelah itu anak-anak gunakan sabun yang sudah tersedia. Ya, sabun secukupnya, kemudian gosok di telapak tangan ya sehingga merata. Kemudian silahkan gosok di sela-sela jari anak-anak seperti yang ada pada gambar ini ya. Kemudian jika sudah, silahkan gosok sambil mengepal tangan ya di punggung tangannya ya, di bagian ujung kepalan ya. Silahkan digosok dengan kedua tangan kanan kiri ya, dan tentunya ada sabunnya tadi ya. Yang berikutnya silahkan gosok ibu jari kiri dan kanan ya, dipegang atau digenggam ibu jari kiri, kemudian diputar, dibersihkan, dan kemudian ganti tangan sebelahnya. Nah, selanjutnya anak-anak berikutnya bisa menggosok punggung tangan ya, dan sela-sela jari melalui punggung tangan. Itu gosok sekupnya gantian kanan dan kiri. Selanjutnya basuh atau gosok pergelangan tangan anak-anak seperti gambar ini ya, gantian kiri dan kanan. Jika sudah, maka silahkan bersihkan dengan handuk atau alat pengering lainnya, tisu dan sebagainya, agar tangan anak-anak tidak basah ya, kembali kering ya. Dan selanjutnya anak-anak bisa lihat kembali ternyata tangannya sudah bersih. Nah, ini anak-anak sudah tidak melihat lagi kuman-kuman yang menakutkan tadi ya, ketika anak-anak sudah mencuci tangan. Jadi anak-anak jangan lupa mencuci tangan ya. Nah, yang berikut anak-anak, Pak Guru akan memberikan tugas untuk anak-anak. Tugasnya apa? Nah, anak-anak, tugasnya adalah anak-anak bercerita. Nah, anak-anak nanti bercerita, silahkan ceritanya boleh dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk video. Kemudian cerita itu nanti silahkan dikirimkan kepada Bapak Ibu Guru PJOK kamu ya. Nah, ceritanya apa saja? Yang pertama adalah bagaimana untuk menggosok gigi. Silahkan caranya bagaimana, anak-anak cerita menurut cara anak-anak ya.
setelah anak-anak belajar bersama Pak Guru di sini. Nah, yang berikut setelah anak-anak bercerita tentang menggosok gigi, anak-anak bercerita tentang bagaimana cara atau pengalaman anak-anak mandi yang benar. Nah, yang berikut adalah cara atau bagaimana untuk memotong kuku. Sudah, anak-anak, yang berikut adalah bagaimana caranya untuk mencuci pakaian. Itu anak-anak silahkan bercerita ya, dan nanti tugasnya bisa dikirimkan kepada Pak Guru, jangan lupa ya. Ini sebagai bukti bahwa anak-anak telah belajar atau mengikuti pembelajaran dari Pak Guru ini ya. Begitu anak-anak, dan yang terakhir anak-anak juga praktikan mencuci tangan dengan benar tadi ya. Itu jika anak-anak lupa bisa kembali disimak video ini untuk anak-anak kembali melihat bagaimana materi yang ada pada hari ini. Demikian anak-anak untuk materi pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak paham. Jika anak-anak tidak paham bisa ditanyakan di kolom komentar atau bertanya langsung dengan Pak Guru ya. Nah, silahkan boleh bertanya dengan Pak Guru langsung dan bisa bertanya di kolom komentar ini, dan anak-anak juga bisa lapor dengan menuliskan komentar di video ini sebagai bukti anak-anak telah belajar bersama Pak Guru di sini. Dan anak-anak tidak lupa ya, tetap jaga kesehatan, tetap merawat diri agar tubuh anak terjaga dan tentunya tetap sehat. Demikian dulu materi hari ini ya. Semoga bermanfaat anak-anak. Dan mari kita akhiri pertemuan atau pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian anak-anak. Pak Guru mengingatkan pada anak-anak sekalian jangan lupa untuk terus belajar bersama Pak Guru di EPJOK ini dengan cara mensubscribe ya, dan mengikuti channel ini dengan menyalakan loncengnya agar anak-anak terus mendapatkan pemberitahuan terbaru ketika Pak Guru memberikan materi atau pembelajaran yang terbaru. Seperti itu anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap bersemangat dalam belajar. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam PJOK.